Selamat pagi para mahasiswa, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Teknologi Pangan. Hari ini kita akan membahas materi sesi kedua, yaitu mengenai kerusakan makanan. Saya harapkan dari penugasan yang sudah kalian upload di e-learning, para mahasiswa sudah mempelajari secara mandiri hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan makanan, khususnya terkait dengan komoditi yang masing-masing kalian pilih. Sejauh saya amati dalam beberapa sampel poster, kalian sudah bisa memahami apa itu penyebab kerusakan makanan, dampaknya apa, dan bagaimana penanggulangannya. Jadi materi yang akan Bu Purna sampaikan pada hari ini lebih semacam sebagai penegasan maupun peneguhan atas proses yang sudah kalian jalani di dalam membuat poster edukasi mengenai kerusakan makanan dan cara pencegahannya. Baik, untuk memudahkan kalian memahami, Bu Purna akan share screen mengenai materi kerusakan makanan. Ya, kerusakan pangan dan pencegahannya. Sebentar. Ya. Apa yang dimaksud dengan kerusakan makanan? Kerusakan makanan dapat didefinisikan sebagai perubahan sensoris, ini bisa meliputi tekstur, kemudian kenampakan, yang berkaitan dengan indera penciuman atau cita rasa, di mana ini dikaitkan dengan konsumen, yang di mana konsumen menganggap bahwa sifat-sifat yang berubah ini sudah tidak dapat diterima. Sesungguhnya, kerusakan makanan adalah suatu proses metabolik atau metabolisme yang menyebabkan makanan menjadi tidak lagi dapat diterima atau tidak disukai untuk dikonsumsi oleh makanan karena perubahan dalam karakteristik sensorisnya. Jadi ini lebih terutama dikaitkan dengan sifat-sifat yang dapat dikenali dari indera. Makanan yang rusak mungkin masih aman untuk dimakan, misalnya saja karena tidak menyebabkan penyakit tertentu yang disebabkan oleh adanya patogen ataupun toksin atau racun yang ada di dalam makanan yang rusak. Namun, perubahan di dalam tekstur, kemudian bau, rasa, maupun kenampakan, ini yang menyebabkan makanan yang rusak itu tidak dapat diterima atau ditolak oleh konsumen. Misalnya saja kerusakan makanan yang sebetulnya tidak menyebabkan bahaya, kita kenali misalnya tempe yang sudah mengalami pembusukan, tempe bosok dalam bahasa Jawa atau tempe semangit. Itu sesungguhnya secara sensoris sudah menunjukkan perubahan yang sangat drastis gitu. Namun mungkin bagi beberapa orang justru timbulnya bau yang sangat kuat itu justru dibutuhkan karena digunakan sebagai bumbu. Kemudian, apa yang menyebabkan kerusakan makanan? Kerusakan makanan dapat, terjadi di sepanjang rantai makanan, ya. Kemungkinan, atau hal-hal yang menyebabkan kerusakan makanan dapat disebabkan karena serangga, kerusakan fisik, kemudian karena aktivitas enzim endogenus, yaitu enzim yang memang dibawa oleh, produk makanan atau oleh bahan makanan. Kemudian karena adanya infeksi atau serangan dari mikrobia. Seperti kita ketahui bahwa tanaman maupun hewan itu adalah jaringan yang masih hidup ketika setelah dipanen atau setelah penyembelihan dan di dalamnya masih terjadi
metabolisme atau aktivitas enzim. Nah, aktivitas enzim itulah yang akan menyebabkan perubahan-perubahan yang pada akhirnya kita kenali sebagai terjadinya kerusakan. Ya. Semua bahan pangan alami ini memiliki masa simpan atau masa masa hidup begitu yang terbatas. Beberapa jenis makanan yang mudah rusak, misalnya saja ikan, kemudian daging, roti, ini memiliki masa simpan yang sangat pendek. Sedangkan beberapa jenis makanan lain ini dapat disimpan pada jangka waktu yang lebih lama. Meskipun demikian, bahan-bahan makanan tersebut atau produk-produk makanan tersebut tetap mengalami dekomposisi. Misalnya saja makanan kaleng yang mungkin disimpan di suhu kamar pun dia memiliki masa simpan yang lebih dari 1 tahun. Tetapi sesungguhnya selama proses itu tetap terjadi dekomposisi meskipun dalam kecepatan yang lebih lambat. Untuk enzim, ini dapat menyebabkan perusakan polimer dalam beberapa jenis makanan. Seperti kita ketahui bahwa karbohidrat, protein itu merupakan polimer, dan karena aktivitas enzim tertentu, polimer tersebut dapat mengalami pemecahan menjadi rantai yang lebih pendek. Ya. Kemudian beberapa reaksi seperti reaksi kimia seperti oksidasi maupun ketengian yang sangat mudah dikenali dalam makanan-makanan berlemak itu juga dapat menyebabkan kerusakan, dan terutama kalau kerusakannya itu disebabkan karena aktivitas mikroorganisme. Nah, seperti kita ketahui, mikroorganisme itu juga memiliki banyak enzim untuk kehidupannya. Jadi, dia mengeluarkan atau memproduksi enzim untuk memanfaatkan polimer yang ada di dalam bahan makanan seperti karbohidrat maupun protein untuk aktivitas kehidupannya. Ya, lalu enzim-enzim lipase begitu yang bisa memecah lemak akhirnya juga menyebabkan kerusakan atau dekomposisi lemak dan kita kenal sebagai ketengian. Semua jenis mikroorganisme, terutama yang berkaitan dengan pangan, yaitu jamur atau kapang, yeast, dan bakteri, ini memiliki sejumlah besar enzim yang bisa menyebabkan pemecahan pada komponen bahan makanan. Ya, karena memang mereka memproduksi enzim itu untuk aktivitas kehidupannya. Jadi untuk mencerna dalam tanda petik makanan yang ada di dalam zat gizi yang ada di dalam makanan untuk kebutuhannya. Ya, ini ada semacam poster jenis-jenis kerusakan makanan. Kerusakan yang disebabkan oleh mikrobia, baik oleh bakteri, oleh kapang, maupun oleh yeast. Kemudian autolisis, tadi yang Bu Purna sampaikan bahwa ini disebabkan karena aktivitas metabolik atau metabolisme oleh adanya enzim yang memang terdapat di dalam bahan makanan secara alamiah, baik nabati maupun hewani. Kemudian ada proses-proses kimiawi seperti oksidasi. Itu semua mengakibatkan manifestasi terjadinya kerusakan makanan. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah penanggulangan yang nanti dalam materi selanjutnya akan kita kenal sebagai pengawetan makanan. Bagaimana kita mengendalikan faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme itu untuk tidak berkembang di dalam makanan. Inilah yang disebut sebagai aktivitas pengawetan makanan. Ini memperjelas apa yang tadi sudah Bu Purna sampaikan. Food deterioration itu sama artinya dengan food spoilage atau kerusakan makanan. Bisa disebabkan oleh sebab-sebab fisik, misalnya reaksi dengan oksigen atau oleh cahaya. Ini misalnya oksidasi. Waktu, ya pasti tadi Bu Purna sebutkan bahwa sepanjang rantai penanganan makanan, yang artinya sepanjang waktu makanan itu sejak dipanen atau disembelih sampai dikonsumsi itu sangat mudah terjadi kerusakan. Kemudian kerusakan-kerusakan fisik, ya, kemudian kehilangan kadar air,
Ya, ini juga sebab-sebab fisik. Ya. Kemudian suhu yang tidak sesuai, ya, suhu simpan yang tidak sesuai yang menyebabkan aktivitas enzim atau mikroorganisme tumbuh pesat. Ya. Kemudian ini secara khusus mikroorganisme, bakteri, yeast, dan kapang. Kemudian enzim yang ada di dalam makanan maupun reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam makanan itu secara alamiah. Nah, kemudian serangan serangga, parasit, atau hewan pengerat ini yang akan semakin memperparah terjadinya kerusakan makanan. Karena apa? Karena ketika terjadi pelukaan oleh serangga, parasit, maupun hewan pengerat seperti misalnya tikus, maka pertumbuhan mikroorganisme menjadi lebih mudah. Atau kerusakan-kerusakan karena sebab-sebab fisik, kimiawi itu juga akan menjadi lebih mudah kalau secara fisik bahan makanan tersebut sudah mengalami pelukaan. Kita bahas satu persatu secara singkat karena kalian juga sudah mendapatkan materi ini di dalam mata kuliah yang lain, misalnya higiene sanitasi ataupun ilmu bahan makanan. Yang pertama tentang kerusakan mekanis. Apa yang dimaksud dengan kerusakan mekanis? Kerusakan mekanis adalah kerusakan bahan makanan yang terjadi karena bahan mengalami benturan mekanis yang terjadi selama panen, kemudian transportasi, pengolahan, maupun penyimpanan. Nah, selama pemanenan mungkin misalnya kentang yang dipanen dengan alat cangkul misalnya terluka. Transportasi misalnya ada benturan-benturan selama proses pengangkutan. Kemudian proses pengolahan misalnya sortasi pengolahan yang menggunakan peralatan-peralatan tertentu justru menyebabkan kerusakan mekanis. Contoh konkretnya misalnya jatuh buah membentur permukaan keras saat pemanenan yang mengakibatkan memar atau luka. Nah, ketika buah terluka maka akan terbuka akses untuk terjadinya serangan oleh serangga atau oleh hewan pengerat ataupun oleh mikroorganisme. Kemudian umbi-umbian yang terkena cangkul atau terpotong. Keretakan kulit telur saat pengangkutan. Penumpukan bahan selama pengangkutan. Nah, ini menyebabkan bahan yang diletakkan di paling bawah akan mendapatkan tekanan mekanis dan ini akan semakin mendorong terjadinya kerusakan. Ya. Selanjutnya kita bahas mengenai kerusakan fisik. Kerusakan fisik yaitu kerusakan bahan makanan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yang paling berpengaruh pada daya simpan makanan adalah suhu, kemudian kelembaban, dan cahaya. Ya. Beberapa contoh kerusakan fisik yang terjadi pada bahan makanan atau produk makanan adalah chilling injury atau freezer burn, di mana ini berkaitan dengan suhu penyimpanan pada suhu rendah. Chilling injury ini biasanya terjadi pada buah dan sayur, di mana disimpan pada suhu yang tidak sesuai dengan suhu optimum. Biasanya justru malah pada suhu yang lebih rendah. Misalnya saja pisang itu mestinya tidak disimpan di kulkas. Dia diletakkan di suhu kamar saja mungkin sudah memadai, atau pada suhu sejuk sekitar 20-15. Nah, maka ketika disimpan di kulkas, bukannya lebih tahan simpan, tetapi justru pisang akan mengalami kerusakan berupa bercak coklat dan pelembagan. Ya. Freezer burn, jadi ini ada kenampakan seperti terbakar karena disimpan pada suhu beku. Nah, ini karena pengemasan yang tidak memadai, sehingga air yang ada di permukaan daging, biasanya ini terjadi pada daging atau ikan, itu akan berubah bentuk menjadi kristal es dengan lebih cepat, sehingga si daging ini akan kehilangan sejumlah besar air, dan secara fisik akan kita kenali pada kenampakan yang lebih gelap. Kalau secara nilai gizi mungkin tidak mengalami perubahan, tetapi secara tekstur dan kenampakan akan mengalami penurunan mutu. Kemudian contoh yang lain misalnya tepung yang mengeras karena karena kelembaban ruangnya sangat tinggi.
sehingga tepung akan menyerap air. Nah, ini juga akan menyebabkan penggumpalan, pengerasan, begitu. Dan ini secara fisik sudah disebut sebagai mengalami kerusakan. Ya. Kemudian sering kita jumpai, mungkin para mahasiswa juga pernah menemukan di dalam kulkas ketika kita menyimpan cukup lama, begitu, bahan makanan itu akan mengeras dan mengering. Karena apa? Karena di kulkas itu kelembabannya sangat rendah. Nah, kalau kelembabannya sangat rendah, maka bahan-bahan yang disimpan akan mudah kehilangan kadar air. Maka bahan yang disimpan di kulkas, produk atau bahan makanan yang disimpan di kulkas justru malah mengalami penurunan kadar air. Selanjutnya kerusakan fisiologis. Kerusakan fisiologis yaitu kerusakan bahan makanan yang disebabkan karena adanya metabolisme dalam bahan makanan atau oleh enzim yang memang secara alamiah terdapat dalam bahan. Nah, ini juga sering disebut sebagai autolisis. Lisis artinya pemecahan, auto itu sendiri. Jadi tidak ada sebab dari luar pun bahan makanan itu akan mengalami perubahan. Karena di dalamnya masih ada enzim yang aktif, ya, enzim yang hidup. Nah, contoh-contoh kerusakan fisiologis misalnya pelunakan daging dan ikan setelah penyembelihan dilanjutkan dengan pembusukan. Ya, kalau disebut pembusukan ini sudah ada invasi atau serangan dari mikroorganisme. Tetapi pelunakan itu mungkin disebabkan karena adanya enzim yang secara alami itu melisis atau memecah komponen-komponen yang ada di dalam daging atau ikan. Kemudian ini juga mungkin sering kita amati ketika kita menyimpan buah yang tua tetapi belum matang, nanti setelah beberapa hari akan matang dengan sendirinya. Nah, ini juga karena ada aktivitas enzim dan ketika ini berlanjut maka akan overripe atau lewat masa, lalu akhirnya dilanjutkan terjadi kerusakan. Kemudian berikutnya adalah kerusakan biologis. Nah, kerusakan biologis ini seperti namanya, ya, maka ini pasti disebabkan oleh makhluk hidup yang lain. Nah, makhluk hidup yang lain ini misalnya serangga, hewan pengerat, dan yang lain. Ya. Misalnya adanya ulat, kita menyimpan sayur di kulkas, tetapi tidak cek sehingga di dalamnya ada ulat, begitu, dan ternyata di kulkas mereka masih bisa hidup. Ya. Jadi ulatnya makin menggemuk begitu, dan sayurnya akhirnya berlubang-lubang karena digunakan oleh ulat itu untuk pertumbuhannya. Kemudian berbagai jenis kutu, hewan pengerat, misalnya tikus yang merusak bahan makanan selama penyimpanan. Sering kita temui tepung atau beras yang kita simpan setelah beberapa saat itu banyak kutunya, ya, dan ini biasanya juga menimbulkan perubahan bau, cita rasa. Gitu. Nah, itu semua contoh-contoh kerusakan biologis. Kemudian kerusakan mikrobiologis ini masih disebabkan oleh makhluk hidup, tetapi dalam ukuran mikro yang kita kenal contohnya adalah bakteri, jamur atau kapang dan yeast. Ya. Nah, meskipun makhluk hidup yang menyerang itu ukurannya mikro, tetapi justru kerusakan mikrobiologis inilah yang paling terjadi pada bahan makanan dan dampak yang ditimbulkannya justru kemungkinan paling parah. Ya. Mengapa? Karena sejalan dengan pertumbuhan mikrobia perusak, dapat pula berkembang mikrobia penyebab penyakit dan peracunan atau pathogenic microbe, ya, jadi mikrobia yang menyebabkan penyakit. Contohnya, misalnya berbagai jenis makanan yang mengalami pelunakan, terbentuk lendir, berbau asam, tengik, atau terbentuk senyawa-senyawa yang menyebabkan bau busuk. Kemudian ada perubahan warna makanan karena tumbuhnya jamur dan yeast. Ya. Tadi sekilas saya lihat di poster juga ada yang menyebutkan salah satu ciri kerusakan roti adalah timbulnya koloni jamur yang berwarna biru atau hitam. Itu semua menunjukkan adanya kerusakan mikrobiologis. Kemudian apa dampak dari terjadinya kerusakan makanan? Ya,
Saya kira kalian sudah memasukkan ini sebagai materi edukasi dalam poster, jadi Bu Purna hanya akan memberikan penegasan saja. Yang pertama jelas, bahan makanan yang rusak itu mutu gizinya, mutu nutrisinya pasti akan menurun atau berkurang. Entah karena nutrisinya sudah digunakan oleh mikrobia, atau sudah tadi dimanfaatkan oleh berbagai jenis makhluk hidup seperti hewan pengerat, kemudian serangga, dan berbagai jenis parasit yang mencemari bahan makanan. Kemudian penurunan mutu sensoris jelas, kenampakan ya pasti itu yang pertama. Kemudian mungkin ada perubahan tekstur, ya misalnya susu menjadi mengental atau berlendir. Ya. Kemudian bau dan cita rasa ini paling mudah dikenali ketika kita mengamati kerusakan pada produk hewani, terbentuk bau busuk. Ya. Kemudian penurunan mutu fungsional. Nah, ini contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya telur. Ya, telur yang baru itu biasanya paling bagus untuk mengolah atau membuat produk-produk bakery. Misalnya saja kita membutuhkan pengembangan pada cake. Ya. Nah itu ketika kita mengocok telur baru itu lebih mudah berbusa, berbuih. Apalagi kalau misalnya kita mengocok putih telurnya itu sangat sangat mudah untuk terbentuk struktur putih telur yang kaku. Tetapi ketika telur sudah disimpan beberapa saat, maka sifat fungsional pembuihan atau untuk pengembangan produk bakery itu akan berkurang secara drastis. Ya, ini contoh penurunan mutu fungsional. Penurunan nilai ekonomi sangat jelas karena tadi semakin bahan makanan mengalami kerusakan maka harganya akan semakin turun karena konsumen sudah tingkat penerimaan konsumen sudah sangat rendah. Ya. Nah yang terakhir yang dua terakhir ini yang perlu diwaspadai karena meskipun ini kadang-kadang secara sensoris tidak bisa kita kenali tetapi efek atau dampaknya sangat membahayakan, yaitu tumbuhnya mikroorganisme patogen penyebab penyakit atau mikroorganisme yang tumbuh di situ menghasilkan toksin atau racun. Nah ini yang perlu diwaspadai mengenai kerusakan makanan. Maka dalam materi selanjutnya dan juga dalam praktik nanti bagaimana aspek teknologi pangan itu memiliki peran penting untuk mencegah, kemudian memperlambat terjadinya kerusakan makanan melalui proses pengawetan atau penanganan pasca panen yang memadai sehingga kerusakan makanan itu dapat diperlambat atau dicegah. Ya. Maka nanti ada tiga materi utama di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dan juga nanti yang akan kita amati selama praktikum. Ya. Yang pertama mengatur kondisi penyimpanan. Ya, mengatur kondisi penyimpanan. Ini terkait dengan bagaimana kita mengenali faktor-faktor lingkungan yang berperan di dalam aktivitas enzim maupun pertumbuhan mikroorganisme dan semua itu kita atur supaya tidak mendukung terjadinya metabolisme, aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroorganisme sehingga bahan makanan itu akan kita perlambat kerusakannya. Tapi ini tidak menghentikan terjadinya kerusakan, hanya masa simpannya menjadi lebih lama. Yang kedua, kita akan memanipulasi atau merekayasa justru memanfaatkan mikroorganisme di dalam proses pengolahan makanan yang kita kenal melalui proses fermentasi. Maka nanti kita akan mempraktikkan juga penggunaan berbagai jenis bakteri, kapang atau jamur, dan juga yeast untuk mengolah makanan hasil fermentasi. Yang ketiga adalah bagaimana supaya mikroorganisme itu tidak tumbuh, tidak berkembang, atau kita buat dorman, begitu ya, supaya dia tidak aktif. Kalau dia tidak aktif, maka tidak bisa menyebabkan proses kerusakan. Maka nanti kita akan mempelajari dan juga mempraktekkan bagaimana pengaturan suhu, terutama pemanasan, tapi juga nanti
pendinginan itu untuk mengatur kondisi penyimpanan. Pemanasan melalui proses pasteurisasi dan sterilisasi nanti kita akan praktikkan juga dan mengamati bagaimana efeknya, perannya di dalam memperpanjang umur simpan. Kemudian mengurangi aktivitas air dengan metode pengurangan kadar air, pengeringan, atau menambahkan bahan-bahan yang bisa mengikat air sehingga air itu menjadi tidak tersedia bagi pertumbuhan mikroorganisme. Misalnya saja dengan penambahan garam, penambahan gula. Itu semua adalah upaya untuk menurunkan aktivitas air. Sehingga mikroorganisme tidak bisa memanfaatkan air, dan kalau tidak bisa memanfaatkan air, maka dia tidak bisa beraktivitas merusak makanan. Kemudian ada proses pengasapan, namun ini tidak akan kita praktekkan karena kita belum ada peralatan yang memadai. Kemudian penggunaan bahan pengawet, ini juga tidak kita praktikkan karena sudah dipraktikkan di ilmu bahan makanan dasar. Ya. Kemudian iradiasi, juga ini sekedar pengetahuan saja, kita tidak punya sarana untuk melakukan proses iradiasi. Demikian peneguhan dari materi yang kemarin sudah kalian pelajari secara mandiri, ya, self-directed learning dengan membuat poster edukasi yang sudah diunggah di e-learning maupun saya harapkan sudah diunggah di media sosial masing-masing dan mendapatkan tanggapan dari khalayak. Maka silakan para mahasiswa nanti mempelajari lebih mendalam dan nanti kita akan mendiskusikan. Jadi silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bu Purna akan membuka kanal diskusi di e-learning melalui chat room untuk mahasiswa bisa menanyakan materi-materi yang mungkin perlu diperdalam lebih lanjut atau ada hal yang perlu ditanyakan. Demikian, terima kasih. Saya tunggu pertanyaannya untuk nanti kita diskusikan di